Jadi pertemuan itu memang udah kita rencanakan beberapa hari sebelumnya. Karena sebelum pertemuan itu saya dengan Dewi itu memang ada komunikasi. Komunikasi terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya, yang kemudian ternyata mungkin itu menjadi berita yang viral ya. Hanya saja tadinya kita bicara itu mengenai masalah ada orang yang coba menarik-narik Dewi tentang masa lalunya yang dikatakan tidak benar ya, informasi yang salah dan juga hal-hal yang lain. Berubah pada waktu pertemuan itu akhirnya si Dewi bicara tentang masalah niatnya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Andrew suaminya. Nah itulah yang kita bicarakan pada pertemuan kemarin. Kapan Bang kalau boleh tahu itu pertemuannya? Pertemuannya kemarin tuh dia di hari Kamis ya, tanggal 23 kita bertemu, dan pada pertemuan itu si Dewi sudah bilang tuh, Bang saya lebih mau untuk mengurus gugatan cerai saya kepada Andrew daripada mengurusin hal-hal yang lain gitu ya. Hal-hal lain yang tadinya kan kita mau bikin laporan, mau bikin ini ya secara pidana, tapi berubah. Udahlah kita bicara masalah gugatan cerai saja. Karena setelah saya renungkan, saya pikirkan selama 11 tahun Andrew ternyata tidak bisa berubah gitu ya, tidak bisa berubah. Selalu aja ada cerita tentang dia dengan wanita lain gitu ya. Awal-awalnya dulu ketika itu terjadi untuk yang pertama kalinya, Dewi sudah memaafkan, bahkan untuk ikut support ya, karena beritanya juga cukup besar pada waktu itu karena dengan orang yang cukup dikenal juga. Tapi kemudian ya Dewi sudah support, sudah maafkan, terulang lagi dimaafkan. Nah ini di saat-saat dia sedang hamil tua, malah Andrew melakukan lagi, mengulangi lagi hal yang sama dengan apa yang dilakukan di awal perkawinan dulu. Dan ini yang membuat akhirnya Dewi berpikir dia harus stop, 11 tahun cukup dia mengalami situasi yang seperti ini, dan sekarang dia merasa berhak untuk melanjutkan hidupnya, berhak untuk bahagia tanpa ada Andrew dalam hidupnya. Di mana Bang dan sama siapa aja waktu pertemuan? Anak-anaknya itu bener Waktu komunikasinya dengan dikenalin Abang sama Virus atau seperti apa? ya, jadi memang yang kenalin saya dengan Dewi itu klien saya juga gitu ya. Dan kemudian setelah dikenalin, teman klien saya ini izin untuk memberikan nomor telepon saya ke dia, dan dia juga akhirnya menghubungi Dewi, juga menghubungi saya. Itulah awal mulai terjadi pembicaraan, dan kemudian kami atur pertemuan pada hari Kamis kemarin di Plaza Senayan. Siapa aja Bang? Anak-anaknya ikut atau? Yang ada dalam pertemuan itu saya dengan tim saya, Dewi dengan temannya. Nama Virus bener menjadi orang yang berkomunikasi antara Abang dengan Saya tidak komunikasi dengan Virus. Ya hanya saja Virus minta izin untuk merekomendasikan Abang, memberikan nomor Abang ke Tengku Dewi, ketika Tengku Dewi menanyakan ke Virus, kira-kira punya gambaran nggak kuasa hukum yang bisa dipercaya, yang bisa dia pakai untuk mengurus masalahnya. Dan setelah Virus memberikan nomor saya kepada Tengku Dewi kemudian komunikasi dengan saya. Jadi tidak pernah lagi komunikasi itu perantara orang lain, langsung bicara dengan saya. Nah Bang, sorry, sebelum ke soal perceraian tadi Abang bilang mau ada laporan-laporan terkait dengan pidana. Ini masih kasus yang bersangkutan atau seperti apa? Ya sama, ya karena kan artinya kan ini kalau tidak salah menurut informasi yang saya dapatkan dari klien saya itu kan Andrew kan sudah tinggal bersama selingkuhannya. Itulah kira-kira informasi yang saya dapat pada awalnya itu. Dan oleh karena itu makanya ada niatan gitu loh, ada niatan untuk membuat laporan dan melakukan upaya hukum penggerebekan, kan begitu kira-kira intinya. Tapi kemudian ini diurungkan oleh Dewi karena dia berpikir bagaimanapun juga Andrew itu adalah ayah dari anaknya, dan kemudian Andrew juga adalah tulang punggung keluarganya, ibunya gitu ya. Dan oleh karena itu dia tidak mau, artinya itu membuat satu upaya hukum yang akhirnya membawa dampak yang tidak baik bagi Andrew, dan itu berdampak kepada tanggung jawabnya Andrew sebagai tulang punggung keluarga. Jadi itu yang membuat dia mengurungkan niatnya untuk melakukan upaya hukum itu, dan lebih memilih upaya hukum perceraian yang tadinya sebenarnya ini opsi yang terakhir. Nah Bang, sorry, bener gak artis yang menjadi selingkuhan itu inisial SR itu Bang? Kalau mengenai masalah siapa yang menjadi teman selingkuhannya Andrew itu tidak kita bahas, Dewi juga tidak menyinggung,
Karena menurut Dewi itu kan itu nggak penting ya, artinya nggak penting. Yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya ini sebagai seorang suami kok masih bisa berulang-ulang memiliki hubungan dengan orang lain gitu loh. Jadi ini yang menjadi titik persoalan. Jadi dia nggak mau mempersoalkan dengan siapa atau siapanya, tapi ini bicara mengenai masalah bagaimana sikap, perilaku, perbuatan Andrew selama perkawinan mereka itu 11 tahun kok nggak pernah selesai-selesai. Masalahnya selalu yang sama terus gitu. Nah, Bang, tapi emang ada antisipasi nggak sih, Bang? Artinya kan sebelum berita ini naik juga kita lihat Dewi sempat ngetekin salah satu artis ini yang mungkin kita tahu kalau seandainya dilaporkan juga masuk dalam undang-undang ITE. Ada yang antisipasi itu yang nggak, yang abang kasih masukan kepada dia seperti apa? Karena Tengku Dewi tidak pernah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah postingan, kemudian tag tadi itu, dan itu tidak menjadi topik pembahasan, maka saya tidak memberikan masukan apapun yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, mungkin nanti pada waktunya kalau memang ada hal yang akibat postingan tersebut menjadi masalah hukum, ya di situ kita akan melihat bagaimana kasus posisinya. Nah, Bang, sudah ada komunikasi ke Andrew-nya nggak sih, mungkin abang? Tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi kan biasanya nih, Bang, mohon maaf, ketika mungkin abang yang kita tahu biasanya ketika abang mendapatkan kuasa dari satu klien, biasanya abang mencoba untuk memediasi untuk supaya tidak bercerai. Apakah langkah-langkah itu sudah abang Jadi lakukan? begini dia, nggak ada kewajiban bagi seorang advokat, ya. Artinya ketika dia menerima kuasa dari seorang klien, di mana kliennya itu meminta agar dia membuat yang namanya gugatan cerai, ya. Artinya tidak ada kewajiban. Kita sudah tanyakan apakah ini bulat, apakah masih bisa didamaikan apa tidak, ya. Apakah saya perlu bicara dengan suami kamu? Nah, kalau memang misalnya tidak ada hal-hal yang disampaikan oleh klien kita terkait dengan masalah hal tersebut, maka tidak ada juga kewajiban daripada advokat itu untuk menghubungi pasangan dari klien kita itu untuk mencoba memediasi gitu loh. Karena kalau masalah mediasi nanti di gugatan di pengadilan juga ada mediasi gitu, yang ada hakim mediatornya. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ada advokat yang menghubungi calon tergugat, gitulah kira-kira intinya ya, yang menjadi pasangan dari klien kita yang mau bercerai ini, pasti kita akan sedikit condong subjektivitas, lebih memperhatikan kepentingan hukum klien kita, ya, dan belum tentu juga pihak yang lain itu percaya gitu. Jadi kalau saya sih tidak harus mencoba menjadi pahlawan kesiangan gitu, mencoba menjembatani, memediasi, kecuali ada permintaan dari orang yang bersangkutan gitu. Nah, Bang, kondisi Dewi sendiri seperti apa, Bang, terakhir itu, Bang? Kondisinya cukup baik ya, terlihat cukup baik. Tapi kalau mengenai masalah bagaimana hatinya, apa yang dia rasakan, itu mungkin saya tidak bisa lihat. Tapi pada waktu bertemu dia cukup baik, dia menjelaskan semua apa yang menjadi persoalan dalam rumah tangganya, dan keinginannya dia bahwa dia setelah ini ingin menjalankan hidupnya lebih lanjut dengan anaknya, dengan rasa aman, tenang. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa dia juga berhak untuk bahagia karena sudah 11 tahun cukup buat dia, ya. Itu bukan waktu yang sebentar juga untuk memberikan kesempatan dan memaafkan apapun yang dilakukan oleh Andrew. Jadi dia ingin proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga akhirnya semuanya bisa tetap baik-baik meskipun sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Nah, kapan gugatan yang masuk, Bang? Itu sudah dibuat? Kita baru terima kuasa itu kemarin ya, di hari Kamis tuh ya. Kebetulan hari merah juga tuh kan, hari Waisak tuh ya. Jadi kita nggak bertemu di kantor juga karena hari libur. Hari ini kita masuk kantor, mulai kita susun gugatan perceraiannya itu. Kalau tidak ada halangan, kita harapkan minggu depan kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cibinong. Terakhir, Bang, mungkin ada surat kuasanya bisa dilihat nggak, Bang? Data batas apa? Pengadilan Cibinong. Tiara dong, surat kuasa Tengku Dewi bilang. Kirain virusnya ikut, nggak ikut, Bang. Kenapa? Kirain ketemu kemarin ada virus yang ikut. Nah, ini kuasanya nih.
bacain dikit nggak, Pep? Lu bacain dikit nggak? Itu suratnya dikit, bacain aja bang, dikit bang, yang di depan. Ya, ini surat kuasa biasa ya, surat biasa khusus itu untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penggugat mengajukan gugatan perceraian di Kepanitiaan Pengadilan Agama Cibinong terhadap Andrew Andika Fisher selaku tergugat. Nah, yang update Ruben bang. Ya, mungkin sebagai seorang yang cukup dekat, mungkin sebagai salah satu kuasa hukum juga ketika banyak masalah yang dialami oleh Ruben. Nah, kondisinya kalau boleh tahu sekarang seperti apa sih bang? Kondisi Ruben saat ini kan kalau kita lihat kan dia sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa ya. Hanya saja memang beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan kabar bahwa ketika ada di Majalengka Ruben drop dan harus dilarikan ke rumah sakit ya. Beberapa jam setelah itu, mungkin lebih dari 3 jam mungkin atau 4 jam setelah berita itu muncul, saya berkomunikasi dengan Ruben ya. Saya chat Ruben, "Ben, apa yang terjadi?" Dan gak lama kemudian Ruben menjawab, "Drop bang," kan begitu. Terus saya tanya, "Dokter bilang apa? Aman ndak?" Ruben jawab, "Sementara dokter bilang penyebabnya kecapean aja bang. Yang lainnya masih diobservasi." Jadi itu yang terjadi komunikasi saya dengan Ruben pada waktu dia drop di Majalengka ya. Saya belum ketemu Ruben dan juga pada waktu peristiwa itu belum sempat ngeliatin Ruben baik waktu di Majalengkanya maupun ketika dia pindah ke rumah sakit di Jakarta. Karena pada waktu kejadian itu saya juga sedang ada di Medan karena ada kepentingan yang lain. Berarti nggak sempat cerita sakit apa ketika sudah di Jakarta? Belum ya, belum bicara lebih detail dan mendalam tentang sakitnya. Hanya dia mengatakan sementara diagnosa dokter adalah kecapean, ini lagi diobservasi. Nah, seperti bang, itu. maaf, ketika kemarin juga ramai pemberitaan soal Wenda dan juga Onyo yang katanya melaporkan seorang haters gitu bang. Ruben sempat cerita nggak sih bang? Kita tahu kan Ruben sama keluarga sangat nomor satu sekali. Ya, jadi artinya memang Ruben sempat info ya tentang adanya preskon ya. Preskon ini masih preskon kalau tidak salah itu, belum laporan. Jadi artinya masih somasi terbuka ya. Somasi terbuka yang dilakukan oleh Wenda dengan kuasa hukumnya akibat pemberitaan-pemberitaan yang miring gitu ya, postingan-postingan yang miring terkait dengan masalah hubungan Wenda dengan Onyo ya atau Betran. Nah, Ruben hanya menyampaikan bang itu mereka sedang melakukan preskon, Wenda kan begitu. Biasanya untuk hal-hal yang seperti ini kan saya yang urusin bang kan begitu. Tapi hari ini Wenda akhirnya mau untuk keluar melakukan somasi terbuka kepada orang yang haters tersebut gitu. Jadi hanya sekedar itu aja komunikasi saya dengan Ruben pada waktu itu. Nah bang, maaf nih, pasti kan banyak timbul pertanyaan bang, netizen juga teman-teman wartawan juga. Kenapa kira-kira Wenda bergerak sendirian? Kita tahu biasanya abang yang selalu maju gitu untuk membela keluarga. Nggak tahu juga ya apa yang menjadi alasannya, dan artinya memang bebas-bebas saja. Artinya ketika ada masalah itu keluarga itu baik Ruben maupun Wenda memilih opsi upayanya itu bagaimana cara dan bentuknya dan dengan siapa. Jadi buat kita itu suatu hal yang lumrah-lumrah saja, nggak menjadi suatu persoalan yang besar. Jadi abang juga nggak sempat tanya, Ruben juga nggak pernah ngomong kenapa kok tiba-tiba muncul melakukan upaya hukum, bukan melakukan upaya hukum ya, masih tahap awal untuk melakukan somasi terbuka kepada hater tersebut. Itu kita nggak pernah pertanyakan, abang juga nggak pernah bertanya. Nah bang, dari situ kan timbul pertanyaan lagi nih, ketika mungkin sudah ada konsultasi nggak sih bang, yang terakhir kita wawancara abang kan abang mengatakan sempat ada masalah dengan adiknya Ruben gitu kan. Apakah masalah itu sudah membaik atau justru ada gosip yang katanya ingin pisah? Sudah ada konsultasi bicara itu nggak sih bang? Kalau terkait dengan masalah hubungan Ruben dengan Jordi itu tidak pernah lagi sekarang ini menjadi suatu hal yang kita bahas ya. Jadi saya berharap mungkin itu sudah selesai ya, sudah baik-baik aja hubungan mereka. Meskipun saya tidak pernah bertanya dengan tegas ke Ruben bagaimana hubungan dia dengan Jordi, dan saya juga nggak pernah bertanya dengan Jordi bagaimana hubungan dia dengan Ruben saat ini. Nah, pembicaraan kita memang lebih kepada bagaimana hubungan Ruben dengan Sarwenda gitu ya, terkait dengan masalah situasi
situasi mereka berdua, apalagi mencuat adanya informasi pihak Sarwenda konsultasi ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Bahkan ada informasi sudah ada gugatan. Ini yang membuat kuasa hukumnya Sarwenda mengklarifikasi lewat langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga memberikan statement tidak pernah mengajukan gugatan dan niat pun tidak ada kan begitu. Nah, jadi artinya dari Ruben sendiri juga sama, artinya dia niat pun nggak ada. Ya jangan kan niat gitu artinya. Dari bahasanya pun dia nggak pernah menunjukkan bahwa ada hal-hal yang membuat dia harus kita nilai gitu bahwa dia ada niat atau ada upaya untuk hal tersebut. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri namanya rumah tangga ada persoalan dan persoalan-persoalan itu sedang dicoba dibahas oleh mereka berdua dan untuk memudahkan komunikasi itu biar persepsinya juga sama begitu ya. Ruben diwakili oleh saya dan Wenda kan dia juga sudah tunjuk kuasa hukum ya. Jadi sekarang kita lagi sedang menjembatani membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal tersebut ya masih berjalan, belum ada kesimpulannya ya meskipun gambarannya secara kasar sudah terlihat. Oleh karena itu nanti pada waktunya kalau memang misalnya sudah ada kesimpulan baru kita bisa sampaikan apa yang menjadi keputusan daripada mereka berdua. Nah, Bang, berbicara pisah nih Bang, berarti kan masih dalam konsultasi antara kedua belah pihak kuasa hukum. Nah, dengan kejadian Ruben kemarin kan kita lihat postingan Wenda juga menjenguk bahkan bawa anaknya juga. Apakah itu menjadi salah satu pemicu juga untuk kembali mereka bersatu rumah tangganya atau seperti apa? Jadi kan begini ya, Ruben itu kan masih suaminya Wenda. Wenda juga masih suaminya Ruben. Dia masih istrinya Ruben. Jadi kalau saya rasa wajar-wajar saja seorang istri yang masih sah itu membesuk suaminya yang lagi dalam keadaan kurang sehat dan dirawat di rumah sakit ya. Itu kan terlepas dari apapun yang menjadi pembahasan kami hari ini ya. Karena kalau misalnya rumah tangga itu pasti ada persoalan dan pasti kan hanya ada dua opsi. Opsi yang pertama itu adalah kembali rujuk atau kemudian masalahnya disingkirkan sehingga rumah tangganya bisa berjalan baik-baik saja seterusnya, atau memang kalau memang misalnya ada hal-hal yang mendasar yang kemudian membuat mereka tidak bisa lagi bersama, baru kita akan pikir lagi apa langkah-langkah selanjutnya. Nah, sampai hari ini kan pembicaraan kita kan masih pembicaraan yang mendasar ya. Jadi masih terbuka dua opsi itu. Jadi artinya dari awal memang seperti itu. Artinya memang mereka komunikasinya juga masih belum terputus, masih baik-baik saja meskipun memang ada persoalan yang memang harus diselesaikan. Karena kalau tidak persoalan ini akan terus mengganjal dan akan mengganggu mereka. Terakhir Bang, mungkin ada sesuatu yang ingin Abang sampaikan buat Bang? Gak ada lah. Gak ada. Cukup. Audio Jungle.